Selamat datang di channel Go Worry. Please like, comment, and subscribe. Firman Tuhan hari ini berkisah tentang Tuhan memberkati kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat setia Go Worry yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 10 November 2020, Hari Pahlawan. Kita mengenangkan para pahlawan yang gugur demi kemerdekaan Indonesia. Hari ini kita juga memperingati peringatan wajib Santo Leo Agung Paus dan Pujangga Gereja. Paus Leo lahir di Tuscany, Italia pada tahun 390. Ia terpilih sebagai Paus ke-45 di usianya yang ke-50, menggantikan Paus Sixtus yang ketiga. Paus Leo adalah Paus pertama yang dianugerahi gelar agung, sehingga dikenal sebagai Paus Leo Agung. Masa kepausannya dijalani sejak 29 September 440 hingga wafatnya pada 10 November tahun 461. Sebagai paus, ia memberikan kontribusi yang besar bagi gereja dalam hal mempertahankan keutuhan dan kesatuan gereja dari berbagai ajaran sesat yang berkembang. Tanpa kenal lelah, Paus Leo memperjuangkan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Pada tahun 452, ketika Italia Utara diserang oleh bangsa Attila, Paus Leo menempuh jarak 320 km dengan menggunakan kuda untuk bernegosiasi dengan Attila dan berhasil untuk membujuk menarik pasukannya. Peristiwa ini dikenal sebagai pelayanan terbesar Paus Leo Agung. Ia menjadi paus pertama yang dimakamkan dalam gereja Basilika Santo Petrus. Ia juga merupakan seorang teolog dan pujangga gereja, serta dikenal sebagai penjaga kesatuan umat beriman dalam satu iman yang benar. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 17 ayat 7 sampai dengan 10. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya. Barang siapa mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada para murid, "Siapa di antaramu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu waktu ia pulang dari ladang, 'Mari segera makan.' Bukankah sebaliknya? Ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum.' Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena ia telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kalian. Apabila kalian telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kalian berkata, 'Kami ini hamba-hamba tak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan.'" Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Go Worry yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ketika saya kecil,
keluarga kami punya asisten rumah tangga yang sangat-sangat setia. Bahkan sampai ia menutup matanya untuk yang terakhir. Karena telah lama membantu keluarga kami, Mbak ini sudah seperti keluarga. Dan bahkan saya pun sering sekali diingatkan oleh Mbak ini. Kalau pulang sekolah terlambat, enggak ganti seragam lalu langsung main, enggak belajar, Mbak selalu menegur saya dan mengingatkan. Luar biasa dan istimewa sekali. Maka di bulan arwah ini saya pun ingin berdoa dan mengenangkan beliau. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini bertolak belakang, paradoks dengan kisah yang saya alami. Firman Tuhan hari ini berkisah tentang perumpamaan tuan dan hamba. Dari kisah ini nampak sekali hubungan yang dingin dan kaku. Dari tuan yang selalu dilayani dan hamba yang selalu melayani. Nggak ada ucapan terima kasih apalagi sorry kepada hamba yang melayani. Seorang hamba diharapkan mematuhi apapun yang diperintahkan tuannya untuk dikerjakan. Jika tuannya memerintahkan hambanya untuk membajak ladang sepanjang hari dan menyiapkan makanan malam sesudah dia kembali ke rumah, dia harus taat karena dia tahu bahwa semua itu adalah tugasnya. Kok begitu ya? Inilah konteks pandangan lalu, hubungan yang dingin antara tuan dengan hambanya, yang menunjukkan kesewenang-wenangan Tuhan terhadap hambanya. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, dalam Injil Yohanes 15 ayat 15, Yesus bersabda, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku." Kita bukan lagi disebut hamba, tetapi kita disebut sebagai sahabat-sahabat Tuhan. Sebab sahabat tahu yang menjadi rahasia kehendak Tuhan, yakni Tuhan merancangkan segala yang terbaik untuk kita dan mengaruniakan keselamatan bagi semua orang. Saya kira maksud firman Tuhan hari ini adalah bukan menerangkan hubungan yang dingin dan kaku antara Tuhan dan manusia yang dianalogikan dengan perumpamaan tuan dan hamba. Firman hari ini saya kira dimaksudkan untuk mengajak para murid untuk menyadari perutusannya sebagai hamba-hamba yang setia dan rendah hati. Melaksanakan dan menunaikan perutusan tanpa mencari puja dan puji, tetapi demi terselesaikannya perutusan itu sendiri. Bagaimana dengan kita? Apakah kita telah menjadi hamba-hamba yang setia, yang mau menunaikan segala tugas perutusan kita di dalam hidup ini? Tuhan memberkati kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.